La taqulu Ramadan. Tidak boleh kalian mengucapkan Ramadan. Fa inna Ramadan ismun min asma'illah. Sesungguhnya Ramadan adalah nama, salah satu dari nama-nama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa 1 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian Islam intensif tentang puasa dan Ramadan dengan buku rujukan kita Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid Al-Faruq yang saya cintai karena Allah. Mulai malam ini dan Selasa malam berikutnya sampai 5 kali pertemuan sampai sebelum Ramadan, kita akan membaca Kitabus Shiyam, kitab puasa dari kitab Umdatul Ahkam. Dan silahkan dibuka di halaman 130. Sebelumnya kita ingin mempelajari beberapa poin dan saya berharap yang hadir akan selalu istiqamah sampai akhir pertemuan yang kelima, meskipun mungkin dalam pertemuan-pertemuan ini banyak waktu yang kita gunakan. Jadi tidak seperti biasa adzan langsung pertanyaan lalu sholat. Mungkin ada waktu-waktu yang lebih karena targetnya mungkin sekitar 5 hadis setiap pertemuan sehingga kita menyelesaikan Kitabus Shiyam
dalam 5 pertemuan dengan berbagai macam permasalahan yang ada di dalamnya. Baik, sebelum kita masuk kepada hadis, maka ada beberapa muqaddimah yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah pengertian as-saumu, pengertian puasa secara etimologi, yaitu secara bahasa. Maka pengertiannya adalah al-imsak wa tark, artinya menahan dan meninggalkan. Menahan dan meninggalkan. Secara bahasa, saum artinya menahan dan meninggalkan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 26. Inni nazartu lirrahmani sauman. Yang artinya, aku bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala sauman. Sauman di sini maksudnya adalah sumtan, yaitu diam. Falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak berbicara pada hari ini kepada seorang pun dari manusia. Artinya Maryam alaihissalam bernazar bahwa beliau ketika sudah dalam keadaan hamil, maka beliau tidak akan berbicara kepada orang-orang dari manusia. Ini arti saum secara bahasa adalah meninggalkan dan juga menahan. Adapun arti saum secara istilah syariat, jika kita buka buku-buku atau kitab-kitab fikih ulama terdahulu seperti Al-Mughni, kemudian seperti kitab tafsir Al-Qurtubi. Kitab tafsir Al-Qurtubi itu kitab tafsir tapi ditulis melalui cara fikih. Makanya dia banyak, hampir 2/3-nya dari kitab tafsir Al-Qurtubi adalah permasalahan-permasalahan fikih. Secara syariat maksudnya adalah al-imsak anil ta'ami wasyarab wal jima' wa jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams ala niyati taqarrub ila Allah. Artinya menahan dari makan, minum dan berjima serta seluruh yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar yang kedua sampai terbenam matahari dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian saum yang jami' mani', yang mengumpulkan seluruh kata yang diperlukan dalam definisi puasa dan menolak kata yang tidak diperlukan. Jadi puasa adalah menahan dari makan, minum dan berjima serta seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua, yaitu fajar shadiq, ya, sampai terbenam matahari, disertai dengan niat. Itulah puasa. Kalau ulama-ulama terdahulu dalam kitab-kitab fikih mengatakan cukup begini, imsaku makhsusin fi zamanin makhsus an syai'in makhsus bi syara'ita makhsusah. Menahan sesuatu yang khusus pada waktu yang khusus dari sesuatu yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus. Nah, itu pengertian yang disebutkan oleh para ulama fikih di zaman terdahulu, abad ke-8, abad ke-7 Hijriah seperti itu. Adapun generasi yang terakhir, mereka mengartikan fikih adalah menahan dari makan, minum, dan berjima serta seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, disertai dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik, poin yang kedua adalah puasa terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama,
puasa yang dianjurkan. Seperti puasa hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, puasa hari Asyura, tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram, dan berpuasa 3 hari di setiap bulan, berpuasa Senin dan Kemis, dan lain-lainnya dari puasa-puasa sunnah. Kemudian yang kedua, puasa wajib. Puasa wajib dibagi menjadi 3. Yang pertama, berpuasa karena waktu, yaitu puasa Ramadan karena bulan Ramadannya. Yang kedua, berpuasa karena sebab, seperti puasa kafarat, puasa penebus. Puasa penebus kesalahan, seperti kesalahan saat berihram dan semisalnya. Yang ketiga, puasa yang diwajibkan atas diri sendiri. Puasa yang ia wajibkan atas diri sendiri seperti puasa nazar. Kalau sembuh maka saya bernazar akan puasa sehari di bulan Rajab. Maka ini adalah puasa nazar dan itu puasa wajib. Puasa ada 3 macam. Puasa karena waktu, puasa karena sebab, dan puasa karena mewajibkan terhadap diri sendiri. Kemudian, poin yang ketiga, berkaitan dengan puasa Ramadan, maka puasa Ramadan adalah rukun dari salah satu rukun-rukun Islam. Rukun itu apa? Rukun itu adalah mahiyatus syai', inti sesuatu, itu adalah rukun. Ini menunjukkan keistimewaan puasa Ramadan. Inti sesuatu, inti Islam adalah puasa Ramadan. Baik. Dan ini ditunjuki oleh Al-Quran, hadis serta ijma' tentang puasa Ramadan, bahwa dia adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Dalil dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumu syahra falyasumhu. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk dan pembeda antara yang hak dan batil. Kemudian Allah berfirman lanjutannya, maka siapa saja yang menyaksikan dari kalian bulan tersebut, maka berpuasalah. Nah, di sini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan siapa yang menyaksikan bulan Ramadan untuk berpuasa. Falyasumhu, maka berpuasalah. Lam di sini lamul amr, yang artinya perintah, dan al-aslu fil amri lil wujub, asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Falyasumhu, maka hendaklah ia berpuasa padanya. Ini dalil dari Al-Quran tentang bahwa puasa adalah rukun Islam. Dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa saumi wa siyami syahri Ramadan wal haji wa siyami syahri Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara. 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, kemudian membayar zakat, berhaji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Adapun dari ijma', maka kita ambil perkataan dari Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah dari mazhab Syafi'i. Di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan, wa huwa qaunu shaumi ramadhana ruknan wa fardhan mujma'un alaih, bahwa
keberadaan puasa Ramadan sebagai rukun Islam dan wajib hukumnya adalah ijma'. Hal ini berdasarkan ijma'nya para ulama. Wa dalailul kitabi was sunnati wal ijma' mutadhahiratun alaih. Dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis dan ijma' sangat jelas. Wa ajma'u ala annahu la yajibu ghairuhu. Dan para ulama juga bersepakat tidak ada yang wajib selain bulan Ramadan. Wa hakadha naqala al-ijma'a Ibnu Abdul Bar wa ghairuh. Demikianlah menukilkan ijma' juga Imam Ibnu Abdul Bar dari mazhab Maliki dan selainnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa Imam Nawawi mengatakan ijma' akan rukun dan wajibnya puasa Ramadan. Ini berdasarkan ijma' dari para ulama. Makanya sangat tercela orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Sangat tercela orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Karena dia menyelisih ijma' para ulama. Bahkan ulama berijma' tidak ada yang wajib dari puasa selain bulan Ramadan. Ini mungkin maksudnya sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, pembagian puasa yang wajib berdasarkan waktu, tidak ada yang wajib kecuali puasa Ramadan. Berdasarkan waktu tidak ada yang wajib kecuali puasa Ramadan. Baik. Kemudian poin yang ketiga, poin yang keempat ya. Poin yang keempat, atas siapa wajibnya puasa Ramadan? Siapa yang wajib untuk berpuasa Ramadan? Maka wajib berpuasa atas setiap muslim baligh berakal. Ya. Kemudian muqim, mampu selain wanita yang haid dan nifas. 6 syarat atas wajibnya puasa Ramadan. Yang pertama, muslim, baligh, berakal, mampu, muqim selain wanita yang haid dan nifas. Muslim berarti mengeluarkan darinya kafir. Yang kafir tidak wajib untuk berpuasa, tetapi dia menanggung dosa dan hukumannya kelak di akhirat karena tidak berpuasa. Imam Nawawi rahimahullah berkata tentang muslim, syarat muslim ini. Qala ashabuna la yutalabul kafirul asli bi fi'li shaum fi hali kufrihi bila khilaf. Para ulama mazhab kami, yaitu mazhab Syafi'i, tidak diminta seorang yang kafir yang asli, tidak diminta seorang kafir yang asli untuk mengerjakan puasa saat dia dalam keadaan kafir tanpa ada khilaf. Jadi ini kita harus maklumi, tidak boleh menuntut orang kafir saat kafirnya untuk puasa. Dan ini berkaitan nanti dengan kegiatan di tengah masyarakat. Kalau seandainya dia orang kafir, maka pada saat itu tidak dituntut untuk berpuasa dan hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Seperti misalkan dia makan, minum di tengah orang banyak saat siang-siang Ramadan, maka pada saat itu kita tidak menuntut dia untuk berpuasa. Ya, tidak menuntut dia untuk berpuasa. Wa idza aslama la yajibu alaihi qada'uhu bila khilaf. Dan jika dia masuk Islam tengah hari Ramadan misalnya masuk Islam, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha tanpa ada khilaf di antara para ulama. Artinya hari ini hari puasa, kemudian siang hari ada yang masuk Islam. Nanti setelah Ramadan apakah wajib dia mengqadha yang hari ini dia tidak puasa tadi? Jawabannya tidak. Ya. Walau sama fi kufri lam yasihha bila khilaf. Kalau seandainya dia berpuasa saat dia kafir, maka tidak sah puasanya. Harus masuk dulu dalam agama Islam. Sawa'un aslama ba'da dzalika amla. Baik setelah itu dia masuk Islam atau tidak. Tidak sah berpuasa saat kekufurannya. Taib.
Nah, tapi ingat di sini kata Imam Nawawi, wa laisa muraduhu annahu laisa biwajibin fi hali kufrih fa innal madhhab as-sahiha annal kuffara mukhatabuna bi furu'i syar'i fi hali kufrihim. Bimana annahum yuzadu fi uqubatin fil akhirah bisababi dzalik. Walakin la yutalabuna bi fi'lihi fi hali kufrihim. Maksudnya adalah meskipun mereka tidak wajib untuk berpuasa saat mereka kafir, tetapi mazhab yang benar, pendapat yang benar bahwa tetap orang-orang kafir diberikan redaksi untuk berpuasa, tapi dengan syarat dia beriman dulu. Ya. Kalau dia saat kafirnya tidak berpuasa, maka ini akan menambah siksanya kelak di akhirat disebabkan tidak puasanya dia. Meskipun di dunia saat dia kafir tidak diminta untuk melakukan puasa. Kenapa demikian? Karena orang kafir tetap diperintahkan untuk berpuasa sebenarnya. Ya, mukhatabuna bi furu'is syariah. Tetap diperintahkan untuk mengerjakan cabang-cabang syariat Islam. Tapi karena kekufurannya tidak dapat dia puasa dan ini akan menambah siksanya kelak di akhirat. Bisa dipahami ya? Ini akan menambah siksanya kelak di akhirat. Kemudian yang kedua tadi adalah baligh. Keluar dari kata baligh adalah anak kecil yang belum baligh. Akan tetapi hendaknya orang tua dari anak kecil tersebut memerintahkan anak kecilnya untuk berpuasa jika sanggup agar terbiasa. Ya, agar terbiasa. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka berkata nusawwimu sibyanana, sebagaimana perkataan Rubaiyah binti Muawwidh. Kita membiasakan anak-anak kecil kita untuk berpuasa. Nah, kemudian yang ketiga syaratnya adalah berakal. Keluar dari kata berakal orang gila. Orang gila tidak wajib dan tidak sah puasanya. Tidak wajib dan tidak sah puasanya. Dalil akan hal ini tadi baligh berakal, hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qalama qad rufi'a an thalatha." Pena pencatat buku catatan amal diangkat dari 3 jenis manusia. Anil majnun hatta yabra. Dari orang gila sampai dia sadar. Anin naim hatta yastayqidh. Dari orang tidur sampai dia bangun. Anis sabi hatta yaqil. Dari anak kecil sampai dia baligh. Itu adalah syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah suci atau sebelum itu yaitu muqim. Muqim keluar darinya musafir. Musafir yang bagaimana? Yang dengan safarnya dia mengqashar salat. Ya, yang dengan safarnya dia mengqashar salat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardh falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Jika kalian bepergian di atas muka bumi, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqashar salat. Safar yang seperti ini yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi dia syarat wajib, ya, bukan syarat sah. Artinya kalau orang musafir berpuasa, sah tidak? Sah. Kalau seandainya dia merasa sanggup untuk berpuasa, sah saja. Ya, tetapi tidak wajib atasnya untuk berpuasa. Kemudian yang kelima yaitu qadir. Sanggup untuk berpuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia bayar fidyah. Ini menunjukkan bahwa kesanggupan syarat wajib. Syarat wajib. Tetapi tidak syarat sah. Syarat wajib. Artinya orang yang tidak sanggup tidak wajib untuk berpuasa.
Tapi kalau kai-kai hendak puasa juga, sah tidak puasanya? Sah. Ya, itu maksudnya syarat wajib, syarat sah. Yang keenam adalah suci dari haid dan nifas. Bahwa wanita yang haid dan wanita yang nifas tidak ada kewajiban berpuasa atas mereka berdua saat haidnya dan saat nifasnya. Meskipun kalau mereka sudah suci, maka wajib untuk berpuasa. Dan wajib mereka mengqadha kalau sudah suci atas ketidakpuasaan mereka saat haid dan nifas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah engkau kalau sedang haid maka engkau tidak sholat dan tidak berpuasa? Ini menunjukkan syarat wajib dan syarat sahnya puasa khusus untuk perempuan. Yang keenam adalah suci dari haid dan nifas. Taib, itu adalah pendahuluan dari kitab kita. Sekarang kita baca hadis yang ke-184. Qala al-muallif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tuqaddimu ramadhana bi shaumi yawmin wa la yawmain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan melakukan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi orang yang biasa melakukan puasa sunnah, maka hendaknya dia berpuasa. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Poin pertama dari hadis ini adalah yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan lebih terkenal dengan kunyahnya dibandingkan namanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar ad-Daus. Daus adalah salah satu daerah di negeri Yaman. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah pada peperangan Khaybar. Dan beliau setelah itu mengikuti perang bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian salah satu keistimewaan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang mendapatkan karamah dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yabsutu ridaahu hatta aqdiya maqalati thumma yaqbiduhu ilaih falam yansa syai'an sami'ahu minni." Siapa yang merentangkan surbannya sampai aku selesai berbicara, kemudian dia kumpulkan surban tersebut kembali padanya, maka tidak akan pernah lupa sesuatu pun yang dia dengar dariku. Maka yang melakukan itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah setelah kejadian itu, "Fawalladzi nafsi biyadihi ma nasitu syai'an sami'tuhu minhu ba'du." Demi jiwaku yang berada di tangannya, aku tidak pernah lupa sesuatu yang aku dengar dari beliau setelah itu. Ya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu disaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling gigih untuk bertanya tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini diakui oleh para sahabat Nabi ahli hadis, di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Kunta alzamana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'alamana bi hadithi." Engkau orang yang paling melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan paling pintar tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Yang berkata seperti ini juga adalah bapaknya, Bapak Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Imam Bukhari rahimahullah berkata, "Kana Abu Hurairah ahfadha man rawal haditha fi asri." Adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang paling banyak hafalannya terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan sekitar 800 para ulama meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis yang beliau riwayatkan sekitar 5.374 hadis. 5.374 hadis beserta sanad-sanadnya. Beliau wafat di kota Madinah pada tahun 57 Hijriah radhiyallahu anhu wa ardhahu. Baik. Kemudian di sini disebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan." Mendahului bulan Ramadan. Kata-kata mendahului maksudnya adalah berpuasa duluan untuk menghadapi puasa Ramadan. Jangan, ya, berpuasa duluan. Kemudian Ramadan diambil dari kata-kata ramadha, yarmudu, yaitu orang yang berpuasa kehausan karena saking panasnya. Ramdha adalah syiddatul har, artinya panas yang sangat tinggi. Ya, apalagi sedang berpuasa menahan makan dan minum. Nah, itu kata Ramadan diambil dari kata itu. Ramadha yarmudu, yang artinya adalah kering tenggorokan karena saking hausnya. Kering tenggorokan karena saking hausnya. Nah, dengan melakukan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Ya. Kalau 3 hari gimana? Tetap nggak boleh. Mendahului puasa, misalkan nih ya, puasa Ramadan kita anggap tanggal 23 dari bulan Maret. Kemudian orang ini berpuasa tanggal 22-nya, tanggal 21-nya, nah ini nggak boleh. Ya, atau 3 hari bagaimana? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ini perhatikan. Ini pentingnya perkataan para ulama. Inna maqtusira ala yaumin, yaum au yaumain li'annahu al-ghalib mimman yaqsudu bidzalik. Kenapa cuma dibatasi cuma 1 hari atau 2 hari? Karena kebanyakan orang kalau ingin mendahului puasa Ramadan 1 hari 2 hari. Tetapi 3 pun juga tidak boleh. Ya, tetapi 3 pun juga tidak boleh. Kebanyakan orang kalau ingin mendahului puasa Ramadan sehari atau 2 hari, tetapi 3 pun juga tidak boleh. Ya. Nah, ini maksudnya tidak boleh kita misalkan puasanya tanggal 23 Maret, kemudian kita puasa tanggal 22, 21 karena khawatir jangan-jangan sudah masuk, jangan-jangan sudah masuk. Ya. Baik. Kemudian kecuali bagi orang yang biasa melakukan puasa sunnah, maka hendaknya dia berpuasa. Ya. Kata Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullah menjelaskan kecuali bagi orang yang biasa puasa. Kata beliau, fihi adamun nahi an taqdimi yaum aw yaumain li Ramadan bisawm liman lahu adah fi ghairi Sya'ban an yasuma awakhirahu. Di dalam kata-kata ini terdapat tidak ada larangan untuk mendahului berpuasa sehari atau 2 hari untuk Ramadan dengan puasa bagi siapa yang mempunyai kebiasaan berpuasa di akhir bulan. Nah, ini tidak mengapa. Adapun bagi yang mempunyai tidak mempunyai kebiasaan puasa di akhir bulan, maka tidak diperbolehkan untuk berpuasa karena berarti dia mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kalau dia bernazar, saya bernazar di akhir bulan Sya'ban saya berpuasa. Ya, di akhir bulan Sya'ban saya berpuasa.
kalau saya diterima kerja, pas diterima begawi. Dilakukan enggak? Hah? Dilakukan. Kenapa? Karena ya dia bernazar untuk dirinya. Dia bernazar untuk dirinya. Nah, di sini masuk ke dalam kebiasaan. Sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam. Kita lanjut. Sekarang kita masuk kepada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hadis yang barusan kita baca. Permasalahan pertama, bolehkah mengucapkan Ramadan dengan ucapan Ramadan tanpa mengucapkan bulan Ramadan? Ini dibincangkan oleh para ulama. Mengucapkan Ramadan tanpa mengucapkan syahru Ramadan, bulan Ramadan. Kalau kita lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Maka wallahu alam, lihat perkataan Imam An-Nawawi, beliau mengatakan dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, la karahata fi qauli Ramadhana mutlaqan. Tidak makruh kalau mengucapkan Ramadan secara mutlak. Ya. Kemudian beliau mengatakan wal madhhabanil akharani fasidan li'anna al-karaha innama tathbutu minahi syar'i wa lam yathbut fihi nahju. Artinya, dan dua madhab yang lain adalah rusak. Artinya yang mengatakan makruh mengatakan harus bulan Ramadan. Kalau tidak pakai bulan makruh. Ya. Ya, kemakruhan ini kata beliau harus tetap dengan dalil syariat. Sedangkan tidak ada dalil yang melarang untuk mengucapkan Ramadan tanpa ada kata bulan di depannya. Memang kenapa sih tidak boleh mengucapkan? Apa dalil mereka? Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, la taqulu Ramadan. Tidak boleh kalian mengucapkan Ramadan. Fa inna Ramadan ismun min asma'illah. Sesungguhnya Ramadan adalah nama, salah satu dari nama-nama Allah. Walakin qulu syahru Ramadan. Tetapi ucapkanlah bulan Ramadan. Tapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Di dalamnya ada seorang perawi yang berkunyah Abu Ma'syar Najih As-Sindi, dan dia adalah seorang perawi yang lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai alasan yang kuat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya sering mengucapkan Ramadan saja tanpa bulan. Seperti man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala diampuni dosanya telah lalu. Di riwayat Bukhari. Nah, ini menunjukkan boleh memakai kata Ramadan tanpa bulan. Kalau pakai bulan juga boleh. Ini permasalahan pertama. Permasalahan kedua, kapan diwajibkan puasa Ramadan? Lihat perkataan Imam Nawawi. Sama Rasulullah SAW Ramadhana tis'a sinin. Rasulullah SAW berpuasa pada bulan Ramadan itu dalam hidup beliau 9 kali. Li'annahu furidha fi Sya'ban fi sanati tsaniyah minal hijrah. Karena puasa Ramadan diwajibkan di bulan Sya'ban pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi di Mekah enggak ada puasa Ramadan. Ya, yang ada adalah di Madinah tahun kedua setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah di kota Madinah. Dan watufian Nabi SAW fi syahri Rabiul Awal sanata 11 min hijrah. Dan Nabi Muhammad SAW wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11. Jadi beliau sekitar 9 kali puasa Ramadan. Nah. Kemudian para ikhwah, dan bahkan dinukilkan oleh Syekh Al-Bassam, penulis kitab Tawdihul Ahkam, Syarh Umdatul Ahkam. Beliau mengatakan bahwa ijma' bahwa Nabi puasa Ramadan dalam hidupnya cuma 9 kali. Puasa Ramadan 9 Ramadan saja. Nah, permasalahan yang ketiga,
apakah puasa Ramadan diwajibkan atas orang-orang sebelum kita? Ya, maka jawabannya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, dituliskan atas kalian berpuasa. Maksudnya diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa. La'allakum tattaqun. Baik, siapa orang-orang sebelum kita? Nah, di sini perlu tafsiran dari para ulama tafsir. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri bahwa qila humun nasara. Orang-orang sebelum kita ini yang dimaksud adalah kaum Nasrani. Berarti mereka juga diwajibkan berpuasa. Wa qila humul yahud wan nasara. Ada yang mengatakan Yahudi dan Nasrani, dua-duanya. Wa qila huwa a'am fa yashmalu jami' man arsalallahu ilaihim rusulan wa anzala alaihim kutuban wa hadza aqrab. Ada yang mengatakan pendapat yang ketiga seluruhnya. Siapa saja kaum yang diutus oleh seorang rasul, diturunkan oleh Allah kitab, maka diwajibkan atas mereka berpuasa pada bulan Ramadan. Di situ berarti ada 3 pendapat, ya. Ada 3 pendapat. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita lihat ya para kaum Yahudi berpuasa ketika hari Asyura. Mereka berpuasa. Puasa atas selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Maka syariat puasa Ramadan dan juga syariat puasa secara umum ada di syariat di umat-umat sebelum kita. Nah, permasalahan selanjutnya, apa hukum mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya? Apa hukum mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya? Jawabannya ada khilaf di antara ulama rahimahumullah ta'ala. Jumhur mengatakan makruh. Ulama peneliti seperti misalkan Imam Ar-Ruyani dari mazhab Syafi'i dan juga Imam As-San'ani mengatakan haram mendahului puasa dengan sehari atau 2 hari sebelumnya. Dan wallahu alam kita lebih condong kepada pendapat haram. Ya, mendahului puasa sehari atau 2 hari sebelumnya karena hadisnya jelas. Larangan, la tuqaddimu, jangan kalian mendahului puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Baik. Permasalahan terakhir dalam hadis ini, apa hukum berpuasa setelah pertengahan Sya'ban? Ini kita bulan Sya'ban ya, malam pertama nih bulan Sya'ban. Apa hukum berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban? Oh, kenapa demikian Ustaz? Karena ada hadis yang memang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Kalau sudah pertengahan nisfu Sya'ban, maka tidak boleh lagi puasa. Kalau sudah pertengahan nisfu Sya'ban, maka tidak boleh lagi puasa. Taib. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam hal ini. Jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan tetap boleh berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Lalu hadis tadi gimana? Ternyata hadisnya mungkar. Ya, hadisnya adalah mungkar. Kenapa? Karena ada seorang perawi, Al-Ala bin Abdurrahman. Dan Al-Ala bin Abdurrahman ini dikatakan oleh para ulama hadis, beliau adalah seorang rawi yang mungkarul hadis. Hadisnya mungkar. Hadis mungkar itu bagaimana? Menyelisih, dia lemah kemudian menyelisih yang lebih kuat darinya. Itu hadis mungkar. Dia lemah kemudian menyelisih yang lebih kuat darinya. Dan Al-Ala bin Abdurrahman ini adalah dilemahkan atau diingkari hadisnya oleh Imam Ahmad, oleh Yahya ibnu Ma'in, oleh Abu Zur'ah, oleh Abdurrahman bin Mahdi dan ulama-ulama hadis, peneliti hadis, bahwa beliau ini hadisnya mungkar. Apa tadi arti mungkar? Lemah menyelisihi yang kuat.
Ya, jadi sudah lama lintuhut, begepakan nak begepakan lawan yang kuat. Nah, itu mungkar hadis namanya. Ya. Nah, jumhur ulama tetap membolehkan berpuasa setelah pertengahan Sya'ban. Apa dalilnya? Banyak dalilnya. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakmala shiyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aitu aktsara shiyaman minhu bi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa selama sebulanan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW memperbanyak puasa dalam sebulan kecuali bulan Sya'ban. Ya, ini berarti umum, mau di awal, mau di akhir, mau setelah pertengahan. Yang jelas Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Begitu juga hadis riwayat Imam Tirmidzi dari istri Nabi Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, "Ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kecuali bulan Ramadan, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. 2 bulan berturut-turut meskipun Sya'bannya tidak disempurnakan. Karena tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa selama sebulanan penuh kecuali bulan Ramadan. Nah, jadi pendapat yang dikuatkan adalah pendapat jumhur, mayoritas para ulama, bahwa tetap boleh berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Taib, hadis yang ke-185. Qala al-muallif rahimahullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa dirinya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian melihat hilal bulan Ramadan, maka hendaknya kalian berpuasa. Jika kalian melihat hilal bulan Syawal, maka janganlah berpuasa. Jika pandangan kalian tertutupi oleh awan, maka tetapkanlah hisab, menyempurnakan bulan menjadi 30 hari." Baik. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau ini lebih dikenal dengan panggilannya Ibnu Umar. Kenapa? Karena bapaknya yang mempunyai keistimewaan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau ini adalah sahabat Nabi yang bernama Abdullah, salah satu dari 4 sahabat Nabi yang bernama Abdullah dan masih muda dan banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau sahabat Nabi yang sangat gigih untuk menapak tilasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang-kadang beliau sengaja berhenti karena beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di situ. Padahal beliau tidak mempunyai keperluan di situ. Saking gigihnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menapak tilasi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau sebagaimana saya sebutkan salah satu minal mukthirina fi riwayatil hadis. Salah satu sahabat Nabi yang banyak sekali meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdullah bin Umar. Dan nama lengkapnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Masuk Islam bersamaan dengan bapaknya dan berhijrah bersamaan dengan bapaknya. Beliau tidak ikut perang Badar, tidak juga ikut perang Uhud karena masih kecil. Ya, berarti beliau ketika wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak ikut perang Badar, perang Uhud,
perang Badar tahun kedua Hijriah, perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Berarti umur beliau waktu itu masih sekitar 14-an tahun karena belum bisa ikut. Baru bisa ikut perang Khandaq. Ya, itu umur beliau 15 tahun. Perang Khandaq 15 tahun. Perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Nabi Muhammad SAW wafat tahun ke-11 Hijriah. Berarti 6 tahun setelahnya. Berarti 15 tambah 6, umur beliau ketika wafatnya Rasulullah SAW sekitar 20-21 tahun. Masih sangat muda. Ya, 20-21 tahun. Taib. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, laqad ra'aituna wa nahnu mutawafirun, fama bainana syabun huwa amlaku li nafsihi min Abdullah bin Umar. Kami sering memperhatikan tidak ada pemuda yang lebih kokoh untuk menahan hawa nafsunya dan ketika itu dia masih muda selain Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang pada datang. Pada datang ke kota Madinah menemui Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu untuk menimba ilmu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sekitar 6 tahun. Ya. Dan para ulama menyebutkan bahwa Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis 2630 hadis. Beliau wafat di kota Mekah tahun 73 Hijriah. Dan umur beliau 87 tahun. Ini adalah sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Taib. Menuturkan bahwa dirinya mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika kalian melihat hilal bulan Ramadan. Maksud hilal di sini adalah jika salah seorang dari kalian melihat hilal, yang mana dengan terlihat hilal tersebut masuk bulan Ramadan, ya, maka hendaknya kalian berpuasa. Jika kalian melihat hilal bulan Syawal, maka hendaklah janganlah kalian berpuasa. Jika pandangan kalian tertutupi oleh awan, ya, maksudnya gara-gara awan tidak bisa melihat hilal, baik itu karena awannya mendung, karena banyak angin, banyak hujan, nggak bisa terlihat hilal, ya, maka tetapkanlah hisab menyempurnakan bulan menjadi 30 hari. Yaitu tetapkanlah maksudnya adalah sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu cara. Berarti di sini ada 2 cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Pertama, ruqyat hilal, dan yang kedua, jika hilalnya tidak terlihat maka menyempurnakan apa? Bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Taib. Permasalahan pertama, berapa orang yang wajib melihat hilal sampai bisa diterima persaksiannya? Maka jawabannya adalah cukup 1 orang. Ya, cukup 1 orang, dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dan pendapat Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan ini pendapat jumhur ulama. Ya. Dan mereka berdalil dengan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau bercerita tara'an nasul hilal. Manusia menunggu hilal, saling menunggu hilal. Fa akhbartu Rasul sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu fasama wa amara bisyami. Maka aku memberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam aku telah melihatnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa. Ini menunjukkan bahwa cukup 1 orang yang bersaksi bahwa dia telah melihat hilal. Ya. Baik. Kemudian berapa jumlah orang yang bersaksi untuk melihat hilal bulan Syawal? Ya, melihat hilal bulan Syawal. Maka jawabannya adalah 2. Nah, ini beda dengan bulan Ramadan, ya.
untuk melihat hilal bulan Syawal harus 2 saksinya, dan ini adalah kesepakatan para ulama. Bahkan ijma' harus 2 saksinya kalau bulan Syawal. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam At-Tirmidzi, lam yakhtalif ahlul ilm fil iftar annahu la yuqbal fi illa syahadatu rajulain. Bahwa para ulama tidak berselisih pendapat di dalam berhari raya bahwa tidak diterima persaksian untuk menentukan bulan Syawal kecuali dengan 2 saksi. Begitu juga Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, ajma'al ulama ala annahu la tuqbal fi syahadati Syawal fil fitr illa rajulani adlan. Para ulama bersepakat, berijma' tidak diterima kesaksian bulan Syawal untuk berbuka dari puasa Ramadan kecuali 2 orang yang adil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Permasalahan selanjutnya, siapa yang melihat hilal sendirian? Bolehkah baginya puasa dan berbuka sendirian? Ya, siapa yang melihat hilal sendirian? Bolehkah dia berpuasa dan berbuka? Maksudnya berhari raya sendirian. Maka jawabannya adalah boleh, iya. Kalau dia melihat hilal sendirian. Misalkan nih dia lihat hilal sendirian. Kemudian yang lain belum puasa, boleh dia untuk berpuasa sendirian. Ya. Dan ini mazhab Syafi'i. Kemudian salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian permasalahan selanjutnya. Jika ada orang yang memberitahukan tentang penglihatan hilal Ramadan, seorang yang dia percayai, apakah dia berpuasa? Ya, misalkan kita datang orang, saya melihat hilal. Dan orang tersebut kita percayai, kesaksiannya kita percayai. Maka apakah dia berpuasa? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang memberitahukan dan orang yang memberitahukan tersebut terpercaya seperti istrinya, tetangganya, teman dekatnya, dan orang-orang yang selainnya yang dipercaya, ya, dan dia yakin kebenaran ucapannya tersebut bahwa hilal Ramadan telah terlihat, maka wajib atasnya berpuasa. Wajib atasnya berpuasa. Meskipun si fulan ini ketika di depan pengadilan ditolak oleh hakim. Misalkan nih ya, si fulan melihat hilal. Lalu dia datang ke hakim, aku lihat gimana? Hilal. Kada. Kita tolak persaksianmu. Kita terima persaksian orang-orang selain engkau bahwa Ramadan bukan esok tetapi esoknya lagi. Baik. Tetapi orang ini kita percaya, istri kita, tetangga kita, teman dekat kita, maka kita yang mendapat kabar dari dia, wajiblah puasa. Maka jawabannya wajib atas puasa. Meskipun ini kesaksiannya ditolak oleh siapa? Oleh hakim. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Apakah diterima persaksian bayi yang anak kecil yang mumayyiz umur 7 tahun? Aku melihat Presiden. Hilalnya aku lihat. Nang tuha-tuha belum melihat. Tapi nang anak kecil melihat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang lebih kuat adalah ini pendapat jumhur, di antaranya madhab Syafi'i, bahwa tidak diterima persaksian anak kecil yang mumayyiz. Ya, tidak diterima persaksian anak kecil yang mumayyiz. Baik. Apakah diterima persaksian perempuan dalam ru'yat hilal? Apakah diterima persaksian perempuan dalam ru'yat hilal? Maka diterima persaksian perempuan dalam ru'yat hilal jika perempuannya terpercaya. Ya, tetapi itu hanya batas sebagai kabar,
tidak bisa dijadikan sebagai saksi, kabar saja. Nah, kita terima kabarnya, kita percayai kabarnya. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tidak mengetahui, ini masalah lain, bahwa hari itu sudah bulan Ramadan, tahunya pas siang. Wajib nggak dia puasa? Nah, wajib tidak dia puasa? Maka jawabannya adalah jika di pagi hari dia tidak berpuasa karena mengira masih bulan Sya'ban, lalu ada keterangan bahwa sudah terlihat hilal dan bahwa hari itu adalah bulan Ramadan, maka wajib baginya menahan makan, minum, berjima dan seluruh yang membatalkan puasa di sisa harinya. Tapi pagi sudah nasi kuning. Nah, ya betul. Wajib qadha enggak? Jawabannya iya. Wajib qadha. Ya, paham ya? Jadi jika di pagi hari sudah makan, dia mengira itu masih bulan Sya'ban, ternyata ada pengumuman. Iya, hari ini adalah sudah Ramadan. Maka waktu itu sisa harinya, maka masih lawas pulang. Ya, sisa harinya dia wajib menahan. Yang jadi masalah Pak, pas lagi makan padas, baru minum. Pas diberitahu pas itu. Ya, wajib menahan. Dan nanti di luar Ramadan wajib apa? Mengqadha. Dan ini pendapat jumhur. Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan seseorang mengetahui masuknya bulan Syawal meskipun di siang hari dan ia sedang berpuasa, maka wajib baginya untuk berbuka. Ini kebalikan dari tadi. Siang dari pagi puasa, ternyata ada pengumuman sudah masuk bulan Syawal ternyata. Maka apa yang harus dilakukan? Masih berpuasa atau wajib berbuka? Wajib berbuka. Ya, wajib berbuka. Nah, baik. Ini banyak perkara yang berkaitan dengan hilal bulan Syawal. Baik. Selanjutnya, jika sebuah negara melihat hilal bulan Syawal, bulan Ramadan, apakah negara-negara lain wajib berpuasa seperti negara itu? Indonesia melihat hilal Ramadan. Apakah wajib negara-negara lain berpuasa seperti Indonesia? Mekah melihat hilal Ramadan. Apakah wajib negara-negara lain berpuasa seperti kota Mekah berpuasa? Paham ini para ikhwah permasalahannya? Maka jawabannya adalah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa jika antara dua negara tersebut berdekatan dan tidak berbeda penglihatan hilalnya, maka wajib berpuasa. Berdekatan. Mekah dekat dengan Madinah, Arab Saudi dekat dengan Bahrain, dekat dengan Kuwait, dekat, maka wajib berpuasa. Indonesia dekat dengan Malaysia, Brunei,
Singapura dekat, maka wajib berpuasa. Ya. Kenapa? Karena dia berdekatan. Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Ya. Nah, kalau jauh gimana? Mekah dengan Indonesia, Arab Saudi dengan Indonesia. Maka jawabannya adalah dari mulai dahulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, di antaranya Abdullah bin Abbas, mengamalkan bahwa orang yang di Syam berpuasa lebih dahulu dibandingkan orang yang di Mekah dan di Madinah. Maka tidak wajib untuk sama antara Mekah dengan negeri Syam. Karena saking jauhnya. Kullu baladin lahu ru'yatu. Setiap negara memiliki penglihatannya masing-masing. Ya, setiap negara memiliki penglihatannya masing-masing. Meskipun secara teritorial misalkan Indonesia lebih barat daripada Arab Saudi. Semestinya kalau Arab Saudi melihat hilal, Indonesia juga melihat hilal. Semestinya. Maka tidak dilakukan itu oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi setiap negara memiliki penglihatan masing-masing. Baik. Masih banyak permasalahan di hadis yang kedua ini. Saya tidak tega melanjutkan, antum ya. Takut kecapean, kelaparan, ya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Bismillah. Umur berapakah idealnya untuk anak-anak itu diajarkan untuk berpuasa, mengenalkan Allah dan diajarkan sholat, begitu Ustaz? Insyaallah. Bismillah, walhamdulillah. Untuk sholat ada dalilnya secara khusus. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wa dhribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukul mereka ketika tidak sholat saat mereka berumur 10 tahun. Ingat, di situ kita wajibnya cuma memerintahkan, tidak ada ancaman. Tidak boleh mengancam, tidak boleh menghukum, perintah. Dari umur 7 tahun, perintah, nak sholat, nak sholat, nak sholat. Tidak boleh memukul, tidak boleh mengancam, tidak boleh memberikan ancaman. Ya. Ketika mereka berumur 7 tahun sampai 10 tahun. Karena mereka belum balik, kita cuma memerintahkan saja. Adapun untuk berpuasa maka semampunya. Kapan mereka mampu? Ada anak yang sanggup umur 5 tahun biasanya sudah sanggup. Umur 6 tahun biasanya sudah sanggup. Tergantung semampunya. Ya, yang jelas dibiasakan untuk berpuasa. Ya. Kemudian untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, manusia itu bisa menerima dan memahami apa yang diucapkan. Misalkan umur 4 tahun, 5 tahun sudah mengetahui atau sudah sedikit memahami apa yang kita ucapkan. Maka kenalkan sesuai dengan umur mereka. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Bismillah, izin bertanya Ustaz, terkait penentuan bulan Ramadan sama penentuan hari raya Idul Fitri, apakah boleh atau apakah ada sunnahnya menentukan Ramadan dengan metode hisab? Demikian. Belum ada dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk metode hisab. Dan Rasul SAW sudah menentukan ya untuk masuk Ramadan dan keluar Ramadan dengan ruqyah. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah karena melihat ru'yah hilal dan berbukalah
berhari rayalah karena melihat ru'yah hilal. Belum ada dalil tentang hisab yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Waalaikumsalam. Misalkan malam ini kan pengumuman pemerintah bahwa besok katanya kan tidak puasa besok harinya. Ternyata ada kawan menelepon bahwa aku melihat hilal, jadi mana kita patuhi. Demikian. Nah itu yang kita bahas tadi. Pian percaya kawan tuh ada. Mun kawan tuh tukang ngerambut jangan. Ya. Jadi kalau seandainya dipercaya tapi tidak boleh mengumumkan. Puasa sendiri saja, tidak boleh mengumumkan. Ya. Tapi dilihat juga kapasitasnya. Aku melihat hilal di mana kamu? Gue mimpi tadi malam. Ini kada jadi. Tidak boleh itu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sebelum saya ke ini. Baik. Apakah ada batasan waktu mengqadha puasa Ramadan bagi yang beruzur atau wanita haid atau nifas? Jawabannya adalah batasannya sebelum masuk Ramadan selanjutnya. Karena berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau bisa mengqadha puasa Ramadan sebelumnya di bulan Syawal sebelum masuk di bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan selanjutnya. Kenapa? Karena kesibukan beliau mengurus siapa? Mengurus suami beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ini di luar tema. Apa yang harus saya lakukan jika sholat maghrib kelebihan 1 rakaat dan menyadari ketika selesai sholat isya? Maka jawabannya adalah wajib dia mengqadha kalau dia memang yakin bahwa dia kelebihan 1 rakaat. Wajib dia mengqadha kalau dia yakin kelebihan 1 rakaat. Wallahu a'lam. Karena sholat maghribnya tadi tidak sah karena kelebihan 1 rakaat. Makanya jangan diingat-ingat setelah selesai. Pinanya kelebihan tadi, pinanya. Jangan, itu menjadikan was-was. Apa hukumnya bila ada jamaah pada saat sholat, khususnya saat sujud bacaannya nyaring sehingga mengganggu jamaah yang lain yang berdampak tidak khusyuk? Maka hukumnya adalah makruh mengganggu sholat yang lain. Maka seseorang hendaknya baca bacaan sholat saat sholat berjamaah secukupnya dia dengar diri sendiri. Ini kadang-kadang bukan hanya makmum yang mengganggu, imamnya ya dalam tanda kutip mengganggu karena terlalu besar suaranya. Padahal sholatnya adalah sholat yang dilirihkan suaranya. Nah, ini terlalu berlebihan, ya. Dan itu termasuk was-was. Saya pernah datang Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani yang lalu datang. Beliau cerita, subhanallah itu was-was kata beliau. Karena beliau sholat di beberapa masjid yang bukan masjid dakwah sunnah yang menerapkan sunnah Rasulullah SAW dan akhirnya imamnya seperti itu tadi. Imamnya terlalu keras bacaannya saat suaranya dilirihkan, apalagi mic-nya terlalu besar. Maka pada saat itu beliau sebut ini adalah was-was dari syaitan. Ya, was-was dari syaitan. Dan ini juga nasihat bagi kaum muslimin. Kadang sholat, sebagian kaum muslimin sholatnya itu terlalu cepat. Sedangkan zikirnya lama. Nah, bujur kada? Nah, ini nasihat. Rasulullah SAW sholatnya beliau lama karena berdoa di dalam sholat. Sedangkan zikirnya secukupnya. Ini kadang-kadang sholatnya sholat subuh tuh. Yang Rasulullah SAW panjang kalau sholat subuh. Bacanya inna a'taina. Atau bacanya idza jaa nasrullah. Kemudian zikirnya setengah jam. 40 menit terkadang. Nah ini terbalik ya. Karena waktu berdoa yang paling bagus adalah di dalam sholat. Ya, lebih daripada di luar sholat. Nah,
demikian. Di belum niatan kita di 5 hadis ya, sekalinya 2 hadis kita cukup udah. Baik, mudah-mudahan Allah memudahkan semua niat baik kita. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.